Jika ada kucing di tempat usaha kita, bisikan padanya. Bisikan kepadanya, wali wali, lam yalid walam yulad, sebanyak 4 kali. Nanti kucing tersebut akan berdoa memanggil pembeli. Insya Allah. Tanda kamu akan sukses dan diangkat derajat. Pertama, kamu akan menjadi bahan omongan orang-orang di sekitarmu. Kedua, perlahan kamu dijauhkan dari orang-orang terdekat yang dulu selalu ada. Ketiga, hidupmu akan dipenuhi berbagai masalah dan cobaan yang datang silih berganti. Tapi ingat, saat itulah tiba-tiba Tuhan mengganti semua kesabaranmu dengan rezeki dan pertolongan. 3. Sifat istri yang menjadi duri dalam rumah tangga, yang membuat seumur hidupnya susah untuk bahagia. Kalau seorang istri mempunyai 3 sifat ini, jangan heran kalau bukan cuma suaminya aja yang muak, tapi anaknya pun ikut ngejauhin dia. Yang pertama, istri yang mempunyai sifat nggak mau ngaku salah. Padahal sudah jelas salah, faktanya ada di depan mata. Tapi tetap aja dia muter-muter cari alasan. Terkadang istri malah menyalahkan orang lain dan suaminya ikut disalahkan. Biar apa? Biar dirinya kelihatan benar. Suami itu capek bukan karena masalahnya, tapi karena dia nggak pernah didengar oleh istrinya. Setiap ada masalah, setiap kali ribut, bukan malah nyari solusi, tapi nyari siapa yang bisa disalahkan. Yang kedua, istri suka mengungkit-ungkit masa lalu. Baru ada masalah sedikit, langsung dibongkar semua kesalahan masa lalu suaminya. Padahal terkadang masalahnya kecil dan gak ada sangkut pautnya sama masa lalu. Tapi karena diungkit terus, masalahnya menjadi semakin besar. Suami akhirnya capek untuk ngomong. Apapun yang dia bilang, pasti ujung-ujungnya diserang balik oleh istrinya. Yang ketiga, istri tidak bisa menghargai suaminya. Suaminya sudah kerja keras, sudah berusaha menyenangkan hati, tapi di mata istri semuanya itu salah. Orang lain bisa melihat kebaikan suaminya, tapi di mata istrinya sendiri, seolah-olah suaminya itu tidak ada benarnya. Begitu suaminya salah sedikit, langsung kena hantam. Dan tanpa ampun, semua kebaikan suaminya hilang begitu saja. Lama-lama suaminya akan menjadi diam. Bukan karena nggak peduli, tapi karena sudah tidak tahu harus ngomong apa lagi. Capek disalahin, capek dibanding-bandingkan, capek dicuekin. Padahal suami cuma pengen dimengerti. Jadi kalau kamu merasa suamimu sudah mulai dingin, jangan langsung nuduh kalau dia itu berubah. Jangan nuduh kalau dia itu selingkuh. Dia cuma capek disalahin terus tanpa pernah dipahami. Rumah tangga itu tidak butuh istri yang sempurna, tapi butuh istri yang tahu kapan harus lembut, tahu kapan harus diam, dan tahu kapan harus memeluk suaminya. Bukan malah suka nyalah-nyalahin. Inilah ciri-ciri suami yang susah naik derajatnya. Kita harus tahu kenapa suami terkadang susah sekali naik derajatnya, padahal Allah sudah menjanjikan seorang laki-laki akan dikayakan setelah menikah. Tapi setelah menikah kehidupannya masih begitu-begitu saja, itu artinya ada hal yang belum ia tunaikan, yaitu membahagiakan lahir dan batin istrinya. Karena Allah tahu dia belum kaya saja sudah menyakiti hati istrinya. Lalu bagaimana jika Allah kayakan, pasti dia akan lebih memperlakukan istrinya secara tidak baik. Sakit stroke, lumpuh, kebas, kesemutan, dan ejakulasi dini insya Allah bisa sembuh dengan cara ini. Ambil bawang merah, kemudian iris seperti ini. Caranya dengan menggosokkan di telapak kaki sebelah samping. Digosokkan di kaki sebelah kanan dan kiri masing-masing selama 5 menit. Insya Allah ini mampu mengatasi penyakit-penyakit tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan gerakan seperti ini selama 1 menit. Kemudian kepakan seperti ini selama 1 sampai dengan 3 menit. Kemudian dengan menggunakan 3 jari seperti ini, usap perlahan. Lakukan selama 1 sampai dengan 3 menit. Kemudian lakukan dengan menggunakan ibu jari seperti ini, dipertemukan di bagian tengahnya. Lakukan selama 1 sampai dengan 3 menit. Kemudian yang terakhir, lakukan gerakan seperti ini. Lakukan selama 1 sampai dengan 3 menit. Insya Allah penyakit stroke, lumpuh, kebas, kesemutan, dan ejakulasi dini insya Allah bisa sembuh.
Berhenti meminjam uang di bank. Ini penyebabnya, meminjam uang di bank jelas haram. Dipakai untuk bisnis tidak akan barokah, dipakai untuk sedekah juga tidak sah, dipakai nikah juga tidak barokah, bahkan untuk biaya untuk pesantren pun tidak ada manfaatnya. Artinya jika uang hasil pinjaman berbunga dari bank, tidak akan membawa keberkahan dalam penggunaannya, baik keperluan ibadah maupun duniawi. Fakta laki-laki yang suka menyendiri. Yang pertama, laki-laki yang nyaman dengan kesendirian adalah jiwa yang tidak mudah disentuh. Yang kedua, dia tidak butuh siapapun untuk merasa kuat. Yang ketiga, jika tidak dihargai, dia akan pergi tanpa jejak. Yang keempat, jika dihianati, dia tidak akan marah, tapi dia akan mematikan rasa peduli. Yang kelima, jika ia kecewa, ia akan tersenyum dan pergi dengan hati yang ringan. Itulah yang membuatnya bahaya. Dia bebas dari ikatan emosi. Hati-hati dengan laki-laki yang suka menyendiri. Pasti kamu tidak tahu bahwa ini adalah titik terpenting di tubuh manusia, dan letaknya persis di sini, di tempat yang kutunjukkan ini. Ya, ini adalah titik terkenal yang disebut Feng Fu. Dan dari sinilah semua nyeri otot menyebar ke seluruh tubuh manusia. Semua sensasi yang bisa kita rasakan berasal dari sini. Jika Anda memijat bagian ini, Anda akan dapat menghilangkan nyeri terparah di tubuh Anda, dimanapun letaknya. Karena titik ini menghubungkan otak dengan seluruh bagian tubuh Anda. Ini juga membantu meningkatkan kualitas tidur, membantu meningkatkan suasana hati, dan meningkatkan vitalitas secara keseluruhan. Teknik pengobatan tradisional Tiongkok yang luar biasa ini membantu Anda meredakan rasa sakit pada kepala, leher, serta persendian. Selain itu, teknik ini juga sangat membantu Anda dalam mengatur sistem pencernaan tubuh Anda. Dan tahukah Anda, metode ini juga efektif meredakan sakit gigi, serta mengurangi rasa lelah yang berlebihan. Bahkan, ini juga membantu Anda dalam mencegah datangnya penyakit pilek. Jika Anda ingin melihat hasilnya segera, Anda harus melakukannya setiap hari, dan jangan tunda lagi untuk memijat titik ini. Ciri-ciri sifat orang yang suka memakai baju warna hitam. Yang pertama, mandiri, kuat, tidak mau menyusahkan orang lain. Yang kedua, orangnya tenang dan bijaksana. Yang ketiga, tidak mudah jatuh cinta dan termakan rayuan. Yang keempat, pandai menyembunyikan kesedihan dan masalahnya. Yang kelima, yakin pada diri sendiri dan pemberani. Yang keenam, orangnya pendiam dan penuh misteri. Yang ketujuh, pemberi nasihat yang baik. Dan yang terakhir, jika yang suka memakai baju warna hitam adalah seorang laki-laki, biasanya orangnya keren dan berwibawa. Betul apa betul?